menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana yang dikatakan dengan dosa mendatangkan maut? Nah, dosa tentu kita tahu bahwa dosa ini merupakan pelanggaran daripada perintah Allah. Pelanggaran daripada firman, di mana apa yang kita lakukan itu di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, kehidupan manusia itu cenderung untuk melakukan dosa. Keinginan melakukan dosa itu sudah mendarah daging, saudara. Nah, kemudian dalam hal itu tentu ada beberapa hal yang harus kita sadari, saudara, bahwa dalam hidup ini bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita hidup lebih memprioritaskan hidup di dalam kebenaran dengan dasar-dasar firman Tuhan yang benar. Nah, tentu ketika kita mendasari firman Tuhan di dalam hidup kita, maka ada perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya akan membaharui sikap, membaharui pribadi kita, bahkan menjadikan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Roma 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara, dikatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan, saudara, dalam sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang menyampaikan di sini bahwa jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Bolehkah kita menekuni yang namanya dosa, terus doyan melakukan dosa? Apa dampak daripada dosa? Dampak daripada dosa adalah mati, yaitu mati rohaninya kita, dan kemudian kita mendapatkan maut, yaitu murka Allah. Kita tidak ada mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasih itu dikatakan di situ, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Apakah kita hidup di dalam dosa itu mendapatkan karunia? Apakah hidup di dalam dosa itu mendapatkan kasih karunia, kasih Allah di dalam hidup kita? Tentu tidak. Karena dosa mengakibatkan manusia itu jauh dari hadapan Allah. Nah, kemudian saudara dikatakan di situ, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Jadi kita yang sebelumnya lahir baru, yang sebelumnya percaya kepada Yesus, kita sudah mati. Mati rohani kita, mati roh kita. Nah, saudara, yang mati itu bukan badaninya kita, tetapi roh kita. Maka ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita bertobat, benar-benar mau setia kepada Tuhan kita, dimeterikan dengan baptisan, akhirnya kita lahir baru. Dan ketika kita menjadi bayi rohani, semakin hari kita belajar firman, semakin hari kita didewasakan oleh firman itu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dalam pola pikir, dalam cara kita bekerja, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertindak, bahkan bagaimana kita hidup mencerminkan sebagai orang yang hidup di dalam firman Allah. Nah, kemudian saudara dikatakan di situ, saudara, sebab upah dosa ya adalah maut. Mari kita lihat, saudara, dalam Roma 6 ayat 23. Jadi saudara di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa mendatangkan maut, dosa mendatangkan murka, dosa mendatangkan kutukan, dosa mendatangkan kerenggangan antara hubungan kita dengan Tuhan, dan membuat kita hidup di dalam kegelapan. Nah, kemudian saudara yang dikasih itu dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, ketika kita hidup menuruti firman Allah, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan setelah kita mati
ketika kita mati dan roh kita, saudara yang dikasihi Tuhan, masuk di dalam kerajaan sorga. Kita mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal itu, saudara, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jalan ke sorga itu melalui iman, yaitu melalui percaya kepada Yesus, mempercayakan seluruh totalitas hidup kita, segala kehidupan kita, kita percayakan kepada Yesus. Maka ketika engkau percaya kepada Yesus, maka hidupmu akan mengalami berkat-berkat, yaitu mengalami kasih karunia yang berkelimpahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita.